perkawinan adat Bayan Timur di Lombok Utara, yaitu Sorong Serah Aji Krama. Kita mengiringi Aji Krama menuju desa pengantin perempuan. Wah, meriah banget ya. Hari ini pihak laki-laki datang untuk prosesi sorong serah atau membawa seserahan dan denda adat ke keluarga mempelai wanita. Aji krama atau seserahan yang dibawa macam-macam loh. Ada tombak, kain putih, sapi, kerbau, uang, dan bahan pokok lainnya. Arak-arakannya pun mengular panjang hingga puluhan meter. Masih ada lagi nih, hewan seserahan yang juga diarak bareng. Ramai banget deh, apalagi diiringi gamelan tradisional Sasak yang bikin suasana makin meriah. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di tempat di mana para ahli waris berkumpul, di mana nantinya akan dibagikan nih uang-uangnya. Nah, itu dia Brugah Agungnya. Brugah Agungnya ini menjadi tempat kumpulan dari Sorong Serah Aji Krama ini. Di sana akan dibagikan nih Aji Krama yang dibawa itu kepada keluarga besar. Sana dia. Usai sorong serah, pihak keluarga menghitung aji krama yang diserahkan. Ada koin bolong, tombak, dan tembasak atau kain kafan yang membawa harapan hanya kematian yang dapat memisahkan pernikahan. Nah, selanjutnya saya ikut dalam penyembelihan hewan seserahan. Ada 12 ekor sapi dan 1 kerbau. Terdapat 13 kiai datang dari berbagai desa dan daerah. Mereka didampingi oleh amanjangan. Amanjangan ini adalah ritual agar sapinya ini menjadi berkah. Saya diketawakan di sini karena saya sedih sekali ngelihat sapinya disembelih. Ritual amanjangan sudah dilakukan dan sekarang masyarakat bergotong royong untuk mengkuliti lalu dipotong-potong untuk nantinya akan diolah. Nah, dapur untuk mengolah makanan dibagi jadi 2 nih. Satu untuk memasak nasi, lainnya untuk mengolah daging. Masyarakat Sasak Kebayan menyebut ketua koki Inan Pedangan. Nah, Inan Pedangan ini identik dengan perempuan, tapi kalau di sini itu bisa laki-laki atau perempuan. Kalau Inan Pedangan ini belum memulai, masyarakat lain belum bisa memasaknya. Dalam upacara pernikahan adat seperti ini, bisa memasak hingga ratusan kilogram beras loh. Jadi semua yang hadir bisa mencicipi olahan dari seserahan. Sekarang kita akan membuat jajanan peset, jajanan khas masyarakat Bayan. Jadi ketan dicampur dengan santan. Setelah dicampur sampai pulen, dicampur dengan gula merah kelapa dan dibungkus. Masyarakat sini menyebutnya mengage. Sementara untuk daging akan diolah dengan bumbu kuah istimewa. Memasak daging ini biasanya jadi tanggung jawab laki-laki. Bumbu masakannya sudah jadi semua yang nantinya akan dibagikan nih ke rumah-rumah begawe. Semua sajian udah siap nih. Nasi, daging, dan peset akan dikirim ke seluruh rumah kampung adat Bayan Timur. Setelah prosesi sorong serah, pengantin baru diperbolehkan masuk ke rumah adat. Nah, sekarang saya bersama masyarakat nih, mengantar pengantinnya masuk ke rumah adat. Diiringi musik gamelan ale-ale. Rombongan pengantin laki-laki udah siap masuk kampung adat untuk prosesi pernikahan adat. Nah, sekarang kita sudah di dalam kampung adatnya, sekarang lanjut ke prosesi kawin adat.
sekarang waktunya prosesi meriap, makan bersama pengantin pria dan wanita. Barugak perkawinan ini akan jadi tempat sakral dari rangkaian acara pernikahan adat. Jadi ternyata wajib kita makan garamnya 3 kali dan nasinya 3 kali nih. Jadi ajik rame yang diberikan mempelai laki-laki itu dimasak dan dihidangkan spesial dari pihak perempuan. Dan sekarang itu kita yang boleh makan tuh hanya dari pihak laki-laki, dan pihak perempuan tuh baru boleh makan setelah prosesi pernikahannya. Setelah makan, kedua mempelai harus melakukan penyucian diri. Keduanya akan dimandikan sebelum ijab kabul. Karena kan perkawinan adat ini suci, jadi pengantin pria dan wanita perlu dimandikan terlebih dahulu agar bersih dan suci. Diyakini tradisi mandi pengantin ini dapat membersihkan keburukan dan membuat pernikahan langgeng sampai akhir hayat. Masyarakat sudah bersorak, itu artinya pengantin sudah datang nih. Udah waktunya puncak acara. Beda dengan ijab kabul umumnya, kiai akan memimpin ritual pertobatan. Tobat, Dilanjutkan dengan menyusun koin berlubang dan memukul mempelai laki-laki dengan rotan. Kemudian mengucapkan doa dan pembacaan syahadat. Antusias masyarakatnya luar biasa nih. Walaupun sudah jam 9, tapi mereka masih beramai-ramai untuk mengikuti kegiatan acara ini. Ya, tadi sekarang sudah di puncak acaranya nih. Kita akan bersorak. Setelah mengikuti kegiatan acaranya sampai akhir, ditutup dengan makan-makan bersama kedua mempelai. Saya beruntung sekali bisa mengikuti kegiatan acara perkawinan adat masyarakat Bayan di Lombok Utara yang penuh makna. Wow, dingin sekali rasanya. Ini kayaknya perawatan rambut termahal ya. Dari Nusa Tenggara Barat, saya lanjut bertualang ke Pulau Siau di Sulawesi Utara. Nah, ini dia, sekarang saya lagi di Timbako, air panas alami yang ada di utara Gunung Karangetang. Sekarang saya mau spear fishing bareng teman-teman saya, tapi sebelum itu saya mau ngecek dulu nih, bener nggak ini area panas. Pantai ini ada di kaki Gunung Karangetang. Air panasnya berasal dari aktivitas vulkanik. Beneran panas bang. Iya kan? Panas sih. Tuh beneran panas loh, ini uapnya sampai keluar di batu-batuan ini. Terbukti jarum termometer analognya perlahan naik ya. Wow, ini bisa kelihatan di sini. Panasnya sampai 65 derajat. Spearfishing kali ini cukup memacu adrenalin karena lokasinya beda dengan biasanya. Ini aja kita jalannya harus hati-hati karena di bagian pinggiran ini kan panas sekali airnya, apalagi ditambah lagi batu-batuan licin. Bang, jadi panas bang. Wih, rasanya kayak sauna tradisional. Bisa ngerasain hangat uap air panas dari bebatuan sepanjang pantai. Sensasi pertama saat menyelam, airnya masih terasa hangat. Ini kelihatan ya, di bawah air itu aliran panas sama dari air lautnya tuh menyatu gitu. Jadi terlihat seperti minyak ya kalau dilihat-lihat ya. Rasanya aneh gitu, tiba-tiba rasa panas, tiba-tiba rasa dingin dari laut. Wow, cuman saya lumayan penasaran sih kalau misal sepanas ini ada ikannya atau tidak. Saya lanjut menyelam ke tengah. Visibility airnya jernih.
Saya lihat beberapa jenis ikan karang ukuran kecil. Di kedalaman 8 meter, kondisi arus cukup kencang, bikin saya sulit membidik. Yang unik di sini ya, spearfishing di sini selain suhu airnya yang berubah-ubah dari panas ke dingin, itu arusnya nih lumayan kencang. Gelombangnya tuh bisa kelihatan dari sini kan. Wah, dari tadi saya capek sekali ngelawan arus ini. Karena kalau kita tidak lawan arus ya, tuh bahaya, samping-samping kita ada batu-batu. Semakin lama, arus air makin kencang. Kami akan pindah lokasi di timur Pulau Siau. Di sini arus cukup tenang. Saya lebih bebas bergerak buat nyari ikan. Yes! Akhirnya salah satu spero berhasil melesatkan tombaknya. Wow, dapat ikan kerapu loh. Bang, ini ikan enak. Ikan enak, dapat loh dia. Wah. Pasti nih, butuh keahlian khusus saat spearfishing. Ini bukan kali pertama bagi saya, tapi tetap aja ada tantangannya. Sayang banget karena kondisi arus yang sekarang saya nggak terbiasa, jadi nggak dapet ikan. Cuman untungnya ya Bang Ego sama Bang Al udah dapetin ikan yang cukup. Mereka udah dapet banyak banget. Wow. Wah, lihat! Bang Alfrin dapat ikan lagi. Wow! Tuh! Abangnya dapat dong satu. Ikan apa ini Bang? Sini disebutnya ikan berana. Berana. Iya. Ya ampun, baru bentar dong udah dapat loh. Wah, besar. Kami beruntung nih. Bang Alfrin dan Bang Ego berhasil dapetin beberapa ekor ikan. Mana Bang? Tadi di tengah sana dapat ikan tidak? Coba ya. Ya ampun. Ya ampun Bang. Woi, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bang Ego. Wah, banyak sekali tuh. Beda-beda jenis. Keren sekali Bang. Mantap. Udah mulai lelah, lapar ya. Kita bawa ke pinggir aja Bang ya. Sudah. Oke. Sana ya. Wih, udah dimasak ikannya? Sudah mau jadi? Iya. Wow, Dari mana, Kang? dari pantai sebelah. Ikan dipanggang sampai matang kedua sisinya. Dabusasinya ditambah pelengkap yaitu sambal rebus. Nah, jadi masakan kali ini namanya masak dabusasi. Jadi ikan sama rempah-rempahnya itu dibakar jadi satu, terus bumbunya diulek, terus nantinya akan dikasih air panas ya Bang ya? Wah, terus nanti daging ikannya kita cocol nih ke bumbunya nanti. Wow. Dagingnya tebal-tebal. Enak sekali rasanya makan daging ikan hasil tangkapan kita. Terus belum lagi nih depan kita sunsetnya cantik sekali. Dabusasi biasanya disantap berkuah seperti sop ikan. Tapi kali ini berbeda. Dabusasi ini emang kuahnya jadi bumbu doang apa gimana? Sebenarnya ini dicampur, tapi karena alat tidak memadai, ya Oh, sekedar alat saja kita cocol-cocol saja. berarti harusnya ini dicampur sama Iya, kuahnya? iya, dicampur Oh, ini sama- kuahnya? Ya. Ah, saya pikir ini bumbu. Di Bolang Mongondo terdapat salah satu suku Puor atau keluarga berambut merah. Kali ini saya akan menelusuri jejaknya dan menurut informasi mereka itu berjualan di pasar.
Keluarga berambut merah dikenal juga dengan puor atau sebutan penuh kasih yang berarti kesayangan keluarga. Ini pasarnya udah sepi, udah banyak yang pulang. Kayak saya telat datangnya. Cuman semoga saya temuin ya yang saya mau cari. Akhirnya nih saya ketemu sama Bu Nur sama Bu Rana. Jadi mereka tuh tinggal di Desa Tudu Aok dan menjual hasil kebun-kebunnya di pasar ini. Dan salah satunya adalah kemiri nih. Tuh. Per kilo berapa Ibu? 25. Ibu berjualan sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa? 9. Oh, sebentar lagi? Iya, sedikit lagi sudah. Oh, sedikit lagi. Iya. Setelah ini Ibu mau kemana? Mau belanja Belanja ikan. iya, beras. Oh, saya boleh ikut ya? Yo, oke. Menuju Desa Tudu Awak jaraknya nggak terlalu jauh. Butuh waktu 15 sampai 20 menit. Dan biasanya mereka menggunakan kendaraan ya semacam angkot gitu namanya Oto. Nih, yang kita pakai sekarang. Nah, berhasil juga saya bertemu Puor atau keluarga berambut merah di Desa Tudu Awak ini. Mereka ini tinggalnya tidak satu rumah, berpencar-pencar. Cuman kebetulan banget saya datang, mereka lagi ngumpul. Ada banyak cerita tentang asal-usul suku rambut merah ini nih. Tapi yang paling santer terdengar karena pernikahan Bogani atau pemimpin masyarakat Bolang Mongondo di masa lampau dengan putri bangsawan Spanyol. Anak-anak mereka kemudian memiliki rambut merah, mengikuti sang putri. Jadi memang di sini suku terbanyak yang memiliki rambut merah. Terus ngelihat ada adik kecil di sana berambut merah, saya pengen lihat. Ih, lucunya. Kini keturunannya menyebar di Desa Tudu Aok, bahkan sampai keluar desa di Bolang Mongondo. Oke. Nah, ada lucunya. Nah, jadi memang keluarga berambut merah ini dalam satu keluarga tidak semuanya berambut merah. Ada yang berambut hitam juga. Tuh contohnya. Ini anaknya ibu, rambut mana merah, tapi ibunya berambut mana hitam ya? Ah, keturunan. Lucu. Kemiri jadi salah satu hasil unggulan di Bolang Mongondo, termasuk Desa Tudu Aok. Nah, ini dia yang kita cari kemirinya. Nih bisa dilihat ya, pohonnya banyak banget kemirinya. Lokasinya nggak terlalu jauh sama pemukiman warganya karena ini pohon dulunya ditanam sama mereka. Oh. Nah, jadi pohon ini itu ada musimnya. Jadi 6 bulan sekali ya Bang ya? Iya. Nah, panennya 6 bulan sekali dan ini pas banget posisinya. Banyak buah-buahnya udah pada jatuh, jadi tinggal kita ambil aja. Nah, sekarang kita proses jadi kemiri. Cuman prosesnya lumayan panjang. Perlu dikupas dulu kulitnya, terus nantinya akan dijemur. Nih, tuh. Ini emang udah jadi kebiasaan masyarakat di sini, salah satunya suku Mongondo yang berambut merah. Kan ini udah menjadi sumber penghasilan mereka. Gak mudah loh buat dapetin daging buah kemiri. Cangkangnya keras, terus biji kemirinya juga gampang pecah. Sebelah sini ya? Iya. Oke. Nah, ini cara pecahin cangkangnya itu ada tekniknya. Nggak boleh sembarangan mukul, karena kalau sembarangan mukul bisa pecah, nggak utuh gitu isinya. Diusahain sekali pukul langsung kebuka ya. Saya coba Bang. Kita lihat nih. Tuh, ya pecah Bang. Ya, pecah. Kelebihan tenaga. Wah, kelebihan tenaganya. Kurang jago berarti ini ya. Saya mau coba lagi. Tanya boleh tidak Bang Ev? Boleh, boleh.
Berarti rambutnya dari kecil, dari lahir? Iya, dari lahir. Wah. Dari lahir emang udah gini rambutnya. Oh, Iya. pernah dicoba semir tidak? Pernah juga sih dicoba tapi saya Tunggu sih lagi berarti ya, Lebih warna suka as- sih kayak warna gini aja. Iya. Ya, kan tetap tumbuhnya kayak gini juga. Oh, oke. Nah, ini dia alasan kenapa harus dikeringin dulu. Ini kemirinya yang belum terlalu kering, masih nempel sama kulitnya. Jadi lumayan sulit gitu buat diambil bagian dalamnya. Jadi memang faktor cuaca penting banget ya. Kalau lagi mendung-mendung kayak gini ya butuh waktu lama banget buat keringinnya. Air terjun Ilantat jadi pilihan kami buat perawatan rambut dengan kemiri. Pakai kelapa juga ya? Iya, Oh, dicampur berarti nanti. iya dicampur, Kemirinya diapakan dulu? ditumbuk, Ditumbuk ya? lalu dicampur dengan santan. Nah, jadi khasiat dari kemiri ini untuk rambut itu untuk memperkuat. Tapi kita kali ini nggak cuma pakai kemiri aja, tapi nanti dicampur sama santan. Nah, kalau santan itu untuk memperlembut rambutnya. Wow. Nah, ini dia. Sudah kita pisahin sama ampasnya. Sekarang kita mau pakai ini di rambut. Oke. Cara pakai ya, sama aja kok kayak keramas biasa. Langsung dibalurkan ke akar dan seluruh rambut. Ini rambut kakak halus sekali. Berarti dari lahir kan ini? Iya, Kak. Ah, saya juga pengen. Pakain. Wow. Dingin sekali rasanya. Ini kayaknya perawatan rambut termahal ya yang pernah saya coba karena ini posisinya kita pas di depan air terjun Ilantat. Wow, ini airnya juga wah, bening sekali, masih alami, dingin. Nah, jadi pakainya ini bukan cuma di ujung-ujungnya aja, tapi dari akar-akar rambut juga. Itu dia kenapa, makanya rambut bisa bikin kuat. Nah, ini udah kita pakai semua ya. Sekarang kita harus tunggu kurang lebih 5 menit lah. Habis itu kita bilas ya. Ini memang keluarga rambut merah di sini itu masih mengandalkan hasil alam untuk kebutuhan mereka. Salah satunya adalah perawatan rambut ini. Dan ini udah dilakukan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Wah, beruntung sekali kita dapat banyak nih obatoknya tuh. Wow. Tangki sebesar ini itu muat 30 karung nilam. Obatok hidup di pohon sagu yang udah tumbang dan membusuk. Sebagai desa penghasil sagu, tentu pohon ini banyak ditemui. Nah, ini dia yang kita cari, namanya obatok. Atau kata lainnya ulat sagu. Tuh, ini dia yang kita cari dari tadi. Akhirnya dapat juga. Wah, beruntung sekali kita dapat banyak nih obatoknya tuh. Wow, ada yang jatuh. Wow. Gimana rasanya, Bang? Enak. Enak. Manis-manis gitu ya? Iya. Oke, saya mau coba ya. Udah saya penasaran jadinya. Nah, coba. Kulitnya keras. Manis-manis. Rasanya seperti nanas ya? Iya.
Mirip nanas. Berlendir. Saya pikir rasanya akan asam-asam nggak enak, tapi ternyata tidak, biasa aja ya. Kalau dimasak itu lebih enak berarti. Lebih enak kalau dia bakar. Enak kalau dibakar. Nah, kalau tadi saya cobain obatok yang mentah, sekarang saya mau cobain yang dimasaknya. Katanya lebih enak ya? Iya. Oke. Kita tusuk-tusuk berarti ini. Gak banyak bumbu dipakai buat mengolah obatok. Obatok lanjut dibakar sampai setengah matang. Jadi ini dibakar supaya baunya itu makin terasa, Ibu ya. Wow, enak baunya. Ini sudah cukup. Sagu dari pohon aren jadi pilihan terbaik pendamping obatok. Oke. Setelah dihancurkan, kasih garam dan bawang daun. Bungkus seperti pepes dan campur dengan obatok dan masak dalam bambu. Nah, ini cara masaknya sama seperti lemang. Jadi masak bambu. Gak perlu waktu lama, cukup 30 menit atau sampai daun penutup bambunya layu. Obatoknya nggak terlalu kerasa ya? Lebih ke kerasa sagunya. Makanan ini disebut pino gamba, menu praktis yang biasa dibuat saat berkebun. Jadi memang pino gamba ini bukan makanan sehari-hari, tapi dijadikan cemilan. Selain kemiri, keluarga berambut merah juga menggantungkan hidup pada nilam buat diolah Ini jadi baru minyak. 2 bulan ya? Ini sampai bawah ya? Mana? Nah, jadi berkebun menjadi salah satu kegiatan sehari-hari masyarakat di Desa Tudo Aok. Salah satunya adalah puor atau masyarakat yang berambut merah di sini. Dan salah satu hasil kebunnya adalah nilam. Dan ini ada yang sudah siap panen, kita mau ambil. Nilam Aceh jadi pilihan karena kadar minyak dan kualitasnya lebih tinggi dari jenis lain. Oh, jadi ngambil nilam ini bukan diambil sampai akarnya, tapi cuma dipotong bagian batangnya aja. Karena nantinya akan tumbuh lagi. Tuh. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk tanam ulang, kecuali kalau mau buka lahan baru diambil sampai akarnya. Bikin sulingan. Prosesnya masih panjang. Lagi. Bisa dilihat ya, tangki sebesar ini itu muat 30 karung nilam. Produksi minyak nilam membutuhkan waktu yang lama hingga belasan jam. Saya dorong ya. Wow. Oke.
Nah, ini bagian pentingnya, yaitu api dari tempat penyulingan ini. Cepat lambatnya minyaknya keluar itu tergantung dari apinya. Jadi kita harus pastiin apinya tetap nyala. Ada 2 jenis minyak yang keluar saat ekstraksi. Pertama, minyak daun yang berwarna kekuningan. Nah, setelah 6 jam akan keluar minyak batang yang lebih kemerahan. Nah, bisa dilihat di sini ada 2 tangki, satunya itu tempat untuk ngisi nilam kering, satunya lagi tangki yang berisi full air. Nah, atau dibilang kondensor. Jadi uap yang dikeluarin dari tangki yang ini itu nanti diarahkan ke tangki ini melalui proses pendinginan, baru uapnya akan menjadi minyak nilam ini. Hasil minyak yang bagus tergantung dari perawatan nilam saat menanam dan panen. Ini minyaknya banyak banget. Jadi di sini minyak nilam tuh dihitungnya bukan per liter tapi kiloan. Dari 30 karung tadi ngasilin bisa sampai 15 kilo minyak nilam. Wow.